Pemirsa Metro TV, diskusi tentang manajemen keuangan keluarga di masa pandemi bersama Bapak Frando akan kita lanjutkan. Pak Frando, ini kan pemerintah ini juga kan mengucurkan berbagai macam jenis bansos ya, bahkan bisa dikatakan banjir bansos. Apakah ini sebetulnya cukup membantu keluarga-keluarga di tanah air ini, termasuk di Lampung? Saya kira sangat membantu, Pak. Walaupun memang kalau misalnya jumlah memang saya kira tidak cukup ya, tapi memang itulah kemampuan dari pemerintah kita, negara kita, ya diterima saja. Jadi saya kadang-kadang ini juga masalah, kadang-kadang saya temukan adalah orang yang tidak harusnya menerima tapi tidak menerima. Itu tuh yang mungkin masalah kita. Nah, karena memang ada juga memang nggak peduli gitu ngurus, kok nggak mau diurus? Kadang-kadang saya temuin beberapa, kenapa nggak diurus? Kamu berhak loh, ya ribet lah, inilah ya itulah. Nah, tapi saya yakin ini sangat-sangat cicilan bantuan listrik, misalnya pengurangan subsidi cicilan kekeringan KPR dari bank-bank pemerintah, ya itu sangat membantu, Pak. Terutama mengatasi masalah cash flow tadi, Pak. Jadi kalau cash flow kita sudah aman, mudah-mudahan kita bisa merencanakan. Tapi hati-hati, kalau misalnya ada bantuan gini jangan dipakai untuk hal-hal yang konsumtif, yang di luar kebutuhan dasar. Itu dia. Kadang-kadang orang dapat bansos ya dibeli-beliin yang aneh-aneh gitu kan. Itu yang harus kita tekankan. Memang bansos ya memang untuk bertahan hidup dulu gitu. Jangan kita pakai untuk hal-hal yang konsumtif lah kalau menurut saya. Yuk beli rokok, ayo cilaka itu, Pak. Betul, Pak. Itu mungkin saya ada datanya, mungkin Bapak bisa cari, tapi orang konsumsi rokok orang Indonesia lebih besar dari konsumsi beras loh, Pak. Per kapita. Ngeri ya, Pak. Ya Pak, ini kan masa sulit begini ya. Ya. Orang kemudian untuk makan aja susah, ada yang untuk makan aja susah toh. Kemudian untuk bayar cicilan segala macam susah. Ada nggak strategi supaya kita tetap bisa punya dana cadangan, menginvestasikan dana cadangan? Dan kalau pun ada keluarga yang masih mampu menyisihkan dana cadangan itu, investasi apa yang paling terbaik di masa sulit seperti sekarang? Oke, Pak. Dana darurat itu sebenarnya kan untuk kita pakai pada kondisi darurat. Jadi kalau memang kondisi kita darurat, ya kita jangan mikir boro-boro mikir mau invest dana darurat. Jadi sebenarnya tahapnya adalah kita harus persiapkan dana darurat itu, dana cadangan itu sejauh sebelum pada saat kondisi baik-baik saja. Pada saat kita bagus, itu memang harus dibuat. Standarnya sih banyak ya, orang bilang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kalau saya setelah pandemi ini, saya sarankan tuh 12 bulan minimal dari pengeluaran. Pengeluaran apa? Kalau ada orang bilang pengeluaran esensial, pengeluaran paling penting. Jadi coba hitung dulu berapa biaya untuk makan satu keluarga, misalnya biaya listrik, bisa air, untuk sekolah anak, kira-kira berapa. Nah itulah, kalikan 12, itulah target pertama mencapai dana darurat. Kalau dana darurat jelas Pak, kita cari yang liquid. Liquid ya apa? Tabungan. Kita nabung dulu. Itu ya walaupun bunganya 0,5%, 1%, ya nggak apa-apa. Tujuannya bukan untuk membesarkan dana ya, untuk growth dana kita, tapi untuk defense. Kalau terjadi sesuatu, kita ada dana yang cepat bisa kita cairkan. Jadi itu dulu kalau untuk yang tidak bisa menyisihkan. Tapi kalau ada yang bisa menyisihkan, saran saya minimal ya, kalau saya pakai patokan tuh minimal 10% lah. 10% itu harus bisa disisihkan. Jadi bedakan disisihkan dengan disisakan. Orang bilang disisakan, kalau disisakan nggak ada sisa, Pak. Jadi kalau namanya saya bilang selalu sisihkan, selalu. Begitu Anda dapat gaji, 10% di depan Anda potong untuk minimal 10% untuk investasi Anda. Untuk masa depan Anda gitu kan. Nah, kalau mengenai instrumennya apa saja yang bisa dipakai, saya balik-balikin, kalau instrumen investasi, orang tuh belajar dulu tujuannya mau apa, kapan dia capai, terus kapan bisa dicapai, terus untuk apa, kapan dicapai, dan nominal yang bisa diinvestasikan, dan berapa risiko yang bisa diterima sama dia. Misalnya saya ingin mencapai dana kuliah anak saya 15 tahun lagi gitu ya Pak, dengan nilai misalnya 500 juta, itu kan. Saya bisa nabung sebulan, let's say 1 juta. Berarti kan saya punya waktu 180 bulan untuk mencari dengan 1 juta saya sekarang untuk mencapai itu. Tentu instrumennya akan beda dengan misalnya saya mau cari, mau mempersiapkan dana masuk SD anak saya misalnya 30 juta 2 tahun lagi.
Kalau jangka panjang pasti saya akan masukkan instrumen-instrumen yang resikonya lebih tinggi, tapi imbal hasilnya secara historical lebih tinggi. Misalnya saham. Saham di Indonesia itu kalau dari kita tarik jangka panjang itu sekitar 12% per tahun. Orang bilang 12% kecil, enggak Pak, 12% besar Pak. Nah, kalau misalnya kita compounding, kita lipat gulung-gulung itu 6 kali, dalam 6 tahun itu duitnya 22 kali lipat. Ya, dalam 12 tahun jadi 4 kali lipat, dalam selanjutnya bisa bergulung-gulung. Jadi kita tentukan dulu investasi itu untuk apa dulu, berapa bisa kita investasikan, terus nominalnya berapa, terus seberapa berani kita menerima risiko. Jadi kalau saya untuk jangka pendek, jelas nggak mungkin kita pakai saham, karena fluktuasinya saham itu 3 tahun lah saya bilang, minimal kalau Anda mau investasi saham 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi karena kalau untuk sampai 1-2 tahun ya pilihannya banyak sebenarnya sekarang. Kita juga harus belajar juga tahu produk-produk ya Pak. Seperti misalnya sekarang pemerintah sudah menyediakan obligasi pemerintah seperti ORI, SBR atau sukuk retail dan lain-lain, itu bisa dipakai lumayan di atas deposito. Deposito sekarang kan 3 di bawah 4 lah ya. Nah, kalau itu bisa sampai 5,5%, lumayan. Jadi kalau saya sih ada alternatif lain tapi itu resikonya lebih tinggi. Misalnya peer-to-peer lending, ini juga skema baru di Indonesia, peer-to-peer lending. Jadi itu bisa dapat sekitar 12-15% setahun, dan resikonya saya kira kalau kita manage bagus cukup rendah. Tapi itu nantilah, kalau nanti mau belajar lagi silakan nanti kita bahas lagi lebih panjang. Kalau untuk PT, tapi kalau saya sarankan sekarang pelajari dulu yang mudah-mudah dulu aja, belajar investasi, misalnya obligasi dulu beli. Kalau beli saham saya sarankan reksadana dulu, reksadana saham indeks ya Pak. Nah, mungkin sekarang di Indonesia belum populer ya, tapi di Amerika reksadana saham indeks ini sangat populer. Itu dana kelolaannya terbesar di dunia. Jadi istilahnya kita itu tidak mau mengalahkan market, tapi kita sesama dengan market. Itu. Ini itu Pak. Baik sekali, mantap. Penjelasannya sudah panjang lebar, Pak Frando. Terima kasih Pak Frando Saragi. Iya Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, kita telah berada di penghujung acara. Tetap saksikan program Ekonomi Corner pekan depan di Metro TV Lampung. Program ini didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Salam sehat, tetap patuhi protokol 5M, dan mari ikut program vaksinasi. Terima kasih.